Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ci Christine yang telah mengampu kelas mata kuliah mesin learning TC63E. Eh, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tugas 2 dari mata kuliah mesin learning ini. Sebelum kita masuk ke materinya, langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada teman saya, Christopher Bagus Firmani dengan NIM 67 2023 136. Dan juga ada saya, Benedictus Delvano, dengan NIM 67 2023 138. Dan juga ada teman saya, Ezra Azaria Putra, dengan NIM 67 2023 143. Dan juga ada teman saya, Yohan Haryadinata, dengan NIM 67 2023 145. Oke, untuk sekarang Iris dataset itu termasuk supervised learning atau unsupervised learning. Nah, dataset Iris pada studi case pertama dapat dikatakan sebagai supervised learning karena alasan-alasan berikut. Yang pertama yaitu terdapat label yang jelas. Dataset Iris ini memiliki data input seperti sepal length cm, sepal width cm, petal length cm, petal width cm, dan label target berupa spesies bunga iris yaitu Iris setosa, versicolor, dan virginica sebagai target output yang ingin diprediksi. Lalu yang kedua, model dilatih dengan data berlabel. Dalam supervised learning, model dilatih menggunakan data berlabel seperti ini untuk mempelajari pola antara fitur dan label, kemudian digunakan untuk memprediksi data baru. Lalu yang ketiga, tujuan prediksi label. Tujuan utama dari penggunaan dataset ini adalah untuk mengembangkan model yang dapat mengklasifikasikan bunga iris ke dalam salah satu dari 3 spesies berdasarkan fitur-fiturnya, yang merupakan ciri khas supervised learning. Sebaliknya, supervised learning digunakan ketika data tidak memiliki label dan tujuannya adalah menemukan pola atau pengelompokan atau clustering dalam data tanpa arahan label yang jelas. Nah, untuk selanjutnya, Iris dataset adalah salah satu dataset paling terkenal dalam dunia machine learning dan statistik, terutama untuk klasifikasi. Dataset ini pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Anderson, seorang ahli botani yang mengumpulkan data mengenai morfologi bunga iris dari 3 spesies terkait. 2 dari 3 spesies dikumpulkan di semenanjung Gaspé. Kemudian dataset ini dipopulerkan oleh Ronald Fisher, seorang ahli statistik, menggunakan dataset ini dalam penelitiannya tentang analisis diskriminan linear pada tahun 1936. Nah, di sini kami memberikan contoh gambar ya dari bunga iris ini sendiri. Ada Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Lalu jumlah distance dan data. Dataset ini memiliki 150 instance atau sampel bunga iris yang terbagi dalam 3 kelas atau spesies bunga iris yang berbeda, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica dengan setiap spesies memiliki 50 sampel. Lalu untuk jumlah atribut sepaleng, yaitu panjang sepal atau kelopak bunga dalam satuan cm. Yang kedua ada sepal width, lebar sepal dalam satuan cm. Petal length yaitu panjang petal atau mahkota bunga dalam satuan cm, petal width yaitu lebar petal dalam satuan cm, dan yang terakhir, atribut terakhir adalah spesies yaitu spesies bunga iris ya atau kelas target yang terdiri dari 3 jenis, Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Oke, kita masuk ke dalam materi mengenai metode yang digunakan dalam studi kasus ini. Terdapat 5 metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada logistic regression, yang kedua ada k-nearest neighbor, yang ketiga ada support vector machine, lalu ada division tree, dan yang terakhir ada Gaussian naive Bayes. Kita bahas yang pertama yaitu logistic regression. Metode ini dipilih oleh kelompok kita karena efisien dalam melakukan klasifikasi linear dan memberikan interpretasi probabilistik yang mudah. Logistic regression cocok untuk dataset seperti iris yang memiliki fitur-fitur yang relatif linear dan distribusi normal. Implementasi logistic regression relatif sederhana dan cepat, sehingga sering digunakan sebagai baseline dalam klasifikasi. Logistic regression dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu bunga iris termasuk spesies Iris setosa, Iris versicolor, atau Iris virginica berdasarkan pengukuran sepal dan petalnya.
Model ini memperkirakan koefisien untuk setiap fitur yang memaksimalkan kemungkinan pengamatan data. Lalu kita masuk ke metode yang kedua yaitu K-nearest neighbor atau disingkat KNN. Metode ini dipilih karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan jarak antar data. KNN efektif untuk dataset seperti iris yang memiliki fitur numerik dengan dimensi rendah, serta mudah diimplementasikan tanpa memerlukan asumsi distribusi data. KNN digunakan untuk mengklasifikasi spesies bunga iris berdasarkan kemiripan dengan instance lain dalam dataset. Untuk setiap bunga baru, KNN mencari K bunga terdekat berdasarkan jarak Euclidean dalam ruang fitur dan menetapkan kelas mayoritas dari K tetangga tersebut. Dan metode yang ketiga yaitu ada support vector machine atau kita disingkat SVM. SVM digunakan karena kemampuannya dalam menentukan hyperlength. Hyperlength adalah batas keputusan yang memberikan dua kelas dalam SVM ini. Hyperlength optimal yang memisahkan kelas dengan margin terbesar, sehingga meningkatkan generalisasi model. SVM terbukti sangat efektif untuk dataset seperti iris yang memiliki distribusi kelas yang relatif jelas dan dapat menangani data linear maupun non-linear dengan bantuan kernel. SVM dapat digunakan untuk membangun model yang memisahkan spesies antara iris sentosa dari iris versicolor dan iris virginica. Dengan mencari hyperlength tadi yang memaksimalkan jarak antara instance terdekat dari setiap kelas, support vektor, kernel seperti RBF dapat digunakan untuk menangani data yang tidak linear. Oke, untuk metode machine learning yang berikutnya yaitu decision trees. Decision trees dipilih karena kemampuannya untuk menghasilkan model yang mudah dipahami dan divisualisasikan. Decision trees membagi data berdasarkan fitur paling informatif secara berurutan, sehingga memberikan aturan keputusan yang jelas. Decision tree dapat digunakan untuk mengklasifikasikan spesies bunga iris dengan pertama-tama membagi dataset berdasarkan panjang petal. Misalnya, jika panjang petal kurang dari 2,5 cm, maka klasifikasikan sebagai iris setosa. Kemudian not-not berikutnya akan membagi dataset berdasarkan fitur-fitur lainnya hingga setiap daun mewakili spesies tunggal. Metode berikutnya, Gaussian naive Bayes. Gaussian naive Bayes dipilih karena kesederhanaannya dan kecepatan dalam melakukan klasifikasi probabilistik dengan asumsi fitur-fitur berdistribusi normal dan independen. Meskipun asumsi independensi fitur jarang sempurna terpenuhi, Gaussian naive Bayes sering memberikan hasil yang baik pada dataset iris dengan fitur numerik kontinu. Gaussian naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan bunga iris dengan menghitung probabilitas setiap spesies berdasarkan panjang dan lebar sepal serta petal dengan asumsi bahwa fitur-fitur ini berdistribusi normal dan independen. Model ini kemudian memilih spesies dengan probabilitas tertinggi. Berikutnya, metode apa sih yang paling optimal dari kelima metode tadi? Dalam konteks klasifikasi data iris, pemilihan metode yang paling optimal memerlukan pertimbangan karakteristik data dan tujuan analisis. Pendekatan yang disarankan adalah memilih support vector machine atau SVM dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan pemisahan kelas. Dataset iris memiliki kelas-kelas iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica yang relatif terpisah. SVM efektif dalam menemukan hyperplane optimal yang memaksimalkan margin antara kelas-kelas tersebut sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi model. Alasan berikutnya yaitu kernel trick. SVM memiliki kemampuan untuk menangani data non-linear melalui penggunaan kernel trick. Fitur ini memungkinkan SVM untuk memproyeksikan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana pemisahan kelas menjadi lebih mudah dilakukan. Alasan berikutnya, ketahanan terhadap overfitting. Mengingat ukuran dataset iris yang tidak terlalu besar, SVM cenderung lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan dengan metode lain seperti decision tree. Penerapan cross-validation dalam pengaturan parameter SVM dapat semakin meminimalkan risiko overfitting.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan iris data. Secara keseluruhan, dataset iris merupakan dataset yang ideal untuk mempelajari dan menerapkan berbagai teknik machine learning, khususnya klasifikasi. Dengan melakukan analisis yang cermat dan menerapkan algoritma yang tepat, kita dapat membangun model yang mampu memprediksi spesies bunga iris dengan akurasi yang tinggi. Lalu, tools yang akan kita pakai untuk mengimplementasikan kode ini, kami menggunakan kode kolaboratori atau yang biasa kita sebut Colab. Google Colab adalah lingkungan cloud-based Jupyter Notebook yang memungkinkan kita untuk menulis dan menjalankan kode Python melalui web browser sehingga hasilnya bisa langsung terlihat di bawah kode yang dijalankan. Selain itu, Colab terintegrasi dengan Google Drive sehingga memudahkan dalam menyimpan dan berbagai notebook serta mengakses dataset. Penggunaan Colab memungkinkan kolaborasi yang efisien dalam tim dan mempermudah proses eksperimentasi dengan berbagai algoritma dan teknik machine learning. Lalu, library yang dipakai ada NumPy, adalah library yang menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan komputasi numerik secara efisien, khususnya dalam operasi yang melibatkan array dan matrix. Struktur data yang utama disediakan oleh library ini adalah NDA array, yang memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data numerik dalam format array multidimensi. Pada akses kami, NumPy sudah diimpor sebagai persiapan agar dapat digunakan sewaktu-waktu untuk operasi numerik lanjutan pada data iris yang bersifat numerik. Pandas adalah library yang dirancang khusus untuk memudahkan pengelolaan analisis data dalam format tabel seperti data spreadsheet atau database. Pandas menyediakan struktur data utama bernama data frame yang memungkinkan kita menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, serta melakukan manipulasi data dengan mudah seperti filtering, pengelompokan, agregasi, dan transformasi. Dalam kode studi case kami, Pandas digunakan untuk membaca file dataset iris CSV dan mengubahnya menjadi sebuah data frame. Lalu kita juga menggunakan Seaborn, adalah library yang visualisasi data di Python yang dibangun di atas Matplotlib. Library ini dirancang untuk membuat pembuatan grafik statistik menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih menarik secara visual. Dalam kode study case kami, Seaborn digunakan untuk membantu visualisasi data dari dataset iris. Kita juga pakai Matplotlib, adalah library yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python untuk menciptakan visualisasi data dengan grafis yang menarik dan informatif. Dengan Matplotlib, kita dapat membuat grafik garis, scatterplot, histogram, dan banyak lainnya dari data yang dimiliki. Dalam kode study case kami, matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat visualisasi data dari dataset iris. Library ini diimpor untuk digunakan dalam membuat plot yang memperlihatkan distribusi fitur-fitur seperti panjang dan lebar sepal serta petal, atau hubungan antar fitur-fitur tersebut berdasarkan spesies bunga iris. Nah, berikut adalah referensi yang kita gunakan. Ini ada 2 referensi code yang kita gunakan ya. Baik, berikutnya kita masuk ke pengimplementasian dan penjelasan coding dari iris dataset. Baris yang pertama, baris ini mengimpor library NumPy dan memberikan alias NP. Proses ini memungkinkan Anda menggunakan fungsi-fungsi yang di dalam library NumPy dengan memanggil NP. NumPy digunakan untuk melakukan operasi numerik seperti membuat array, melakukan perhitungan matematika, dan lain-lain. Baris kedua, baris ini mengimpor library Pandas dan memberikan alias PD. Pandas digunakan untuk melakukan analisis dan manipulasi data dalam format tabular atau data frames. Baris ketiga, baris ini mengimpor library Seaborn dan memberikan alias SNS. Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data yang menarik dan informatif berdasarkan data statistik. Baris keempat, baris ini mengatur warna default yang akan digunakan oleh Seaborn menjadi dalam format HUSL. Palet warna ini menyediakan serangkaian warna yang berbeda dan seringkali digunakan untuk membuat visualisasi lebih menarik dan mudah dibaca. Dari berikutnya, yaitu baris kelima, baris ini mengimpor modul pyplot dari library matplotlib dan memberikan alias PLT. Matplotlib
pyplot digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik dan plot. Baris berikutnya, baris ke-6, baris ini menggunakan fungsi read CSV dari library Pandas untuk membaca data dari file iris.csv dan menyimpannya ke dalam variabel bernama data. Fungsi ini secara otomatis memproses file CSV dan mengubahnya menjadi data frame yang merupakan format table yang mudah digunakan untuk analisis data. Oke, baik, kita ke blok coding berikutnya. Kode ini menggunakan fungsi head yang merupakan metode dari objek data frame, dalam hal ini data. Fungsi head digunakan untuk menampilkan sejumlah baris pertama dari data frame. Secara default, fungsi ini akan menampilkan 5 baris pertama. Tetapi kita bisa menentukan jumlah yang ingin ditampilkan dengan menambahkan argumen angka, misalnya data head dalam kurung 10, maka akan menampilkan 10 baris pertama. Kemudian ini ada outputnya, karena kita tidak mengisi angka dalam parameternya, jadi hanya 5 data pertama saja. Kita masuk ke blok coding berikutnya, yaitu kode ini menggunakan fungsi info yang merupakan metode dari objek data frame. Fungsi info digunakan untuk memberikan informasi ringkas tentang data frame atau data kita. Misalnya ada jumlah baris, data frame ini ada 150 baris. Kemudian jumlah kolom ada 6. Kemudian nama-nama kolom dan tipe datanya. Misalnya integer, float, dan objek. Kemudian jumlah non-values, artinya tidak ada nilai kosong yang ada pada data di setiap kolom. Dan juga penggunaan memori oleh data frame itu sendiri. Ke blok kode berikutnya, yaitu data describe. Kode ini menggunakan fungsi describe yang merupakan metode dari data frame. Fungsi describe digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik dalam data frame. Statistika yang dihasilkan meliputi count atau jumlah nilai non-nol pada setiap kolom, mean atau rata-rata nilai pada setiap kolom, STD atau standar deviasi nilai pada setiap kolom, min, nilai minimum pada setiap kolom. 25% ini kuartil pertama atau persen ke 25% dari nilai pada setiap kolom. 50% yaitu kuartil kedua, persentil ke-50, atau bisa juga kita sebut sebagai nilai tengah atau median dari nilai pada setiap kolom. Kemudian 5% yaitu kuartil ketiga, persentil ke-75% dari nilai pada setiap kolom. Dan terakhir ada max atau nilai maksimum yang ada pada setiap kolom dalam data frame. Ke blok kode berikutnya, yang parameter pertama ya, data species. Bagian kode ini mengakses kolom dalam data frame bernama species. Dalam Pandas, kita dapat mengakses kolom menggunakan notasi kurung siku dengan nama kolom sebagai string. Hasilnya adalah sebuah objek series yang berisi semua nilai dalam kolom species. Kemudian penjelasan .value counts. Kode ini menggunakan fungsi value counts yang merupakan metode dari objek series berfungsi untuk menghitung berapa kali setiap nilai unik muncul dalam series tersebut. Dalam kasus ini, fungsi ini akan menghitung berapa banyak kemunculan setiap spesies bunga iris, yaitu iris tosa yang berjumlah 50, iris versicolor berjumlah 50, dan iris virginica berjumlah 50 juga dalam kolom spesies. Oke, baik, kita masuk ke blok coding yang selanjutnya. Di sini untuk baris yang pertama, bagian ini tuh menggunakan fungsi drop yang merupakan metode dari objek data frame data. Fungsi drop digunakan untuk menghapus baris atau kolom dari data frame. Argumen pertama ini ID adalah nama kolom yang ingin dihapus. Argumen axis sama dengan 1 menunjukkan bahwa kita ingin menghapus kolom jika aksisnya sama dengan 0, maka yang dihapus adalah baris. Lalu kita masuk ke baris yang kedua. Di sini dia menjelaskan fungsi pair plot dari library Seaborn untuk membuat pair plot dari data frame TMP. Argumen pertama TMP adalah data frame yang akan divisualisasikan. Argumen species bagian ini menentukan bahwa warna pada plot akan dibedakan berdasarkan spesies bunga iris.
Setiap spesies akan memiliki warna yang berbeda pada plot. Lalu kita masuk ke argumen marker di sini. Dia itu menentukan bentuk karakter yang digunakan untuk setiap titik pada data pada plot nantinya. Dalam hal ini marker digunakan adalah tanda plus. Kita bisa lihat pada outputnya. Di sini dia semua menggunakan plus. Lalu kita masuk ke baris yang terakhir, yaitu mengenai dia menggunakan fungsi show hanya untuk menampilkan dari library matplotlib.pyplot yang diimport sebagai PLT diinisiasikan tadi untuk menampilkan plot yang telah dibuat. Fungsi ini diperlukan untuk menampilkan plot yang dihasilkan oleh Seaborn. Nah, lalu bagaimana cara kita membaca dari bagian ini? Setelah kita run, kita tahu outputnya, kita bisa tahu bahwa misalnya ini, kita dapat melihat bahwa Iris sentosa cenderung memiliki nilai petal length dan petal width, petal length dan juga petal width-nya yang lebih rendah dibandingkan dengan dua spesies lainnya. Oke, kita masuk ke bagian blok kode selanjutnya. Yang pertama, untuk baris yang pertama ini, kita menggunakan fungsi violin plot dari library Seaborn untuk membuat violin plot. Argumen Y sama dengan spesies menentukan bahwa kolom spesies akan digunakan untuk sumbu vertikal Y. Ini berarti violin plot akan ditampilkan secara vertikal untuk setiap spesies bunga iris. Argumen X yang diwakili oleh sepal length cm menentukan bahwa kolom sepal length cm akan digunakan untuk sumbu horizontal X. Ini berarti distribusi panjang sepal akan ditampilkan pada sumbu horizontal. Bagian ini. Lalu ada argumen data sama dengan data. Ini maksudnya menentukan data frame yang digunakan sebagai sumber data, yaitu data frame data yang berisi dataset iris. Lalu di sini ada argumen inner sama dengan quartile, menentukan elemen apa yang akan digambarkan di dalam violin untuk memberikan informasi tambahan tentang distribusi data. Dalam hal ini, quartile akan menampilkan garis yang menunjukkan quartile pertama, quartile kedua atau median, dan quartile ketiga. Lalu untuk baris yang selanjutnya, yaitu PLT titik show ini, dia tugasnya hanya menampilkan plotnya. Lalu kode ini menggunakan fungsi show untuk menampilkan dari library matplotlib.pyplot yang diimport sebagai PLT, diinisiasikan tadi sebagai PLT, untuk menampilkan plot yang telah dibuat. Fungsi ini diperlukan untuk menampilkan plot yang dihasilkan oleh Seaborn. Lalu untuk penjelasan code yang selanjutnya dan seterusnya ini sebenarnya sama, namun memiliki struktur yang berbeda, menggunakan fitur yang berbeda untuk sumbu horizontal X-nya. Bisa disesuaikan dengan codingannya di sini. Lalu bagaimana sih kita membaca outputnya? Di sini kita bisa lihat untuk yang pertama, yaitu sepal length-nya. Untuk sepal length yang ini, untuk sumbu X-nya, dia kan ini spesies irisnya. Ada iris sentosa, ada iris versicolor, ada iris virginica. Nah, lalu sumbu X-nya, panjang sepalnya ini dia mewakili tadi sepal length-nya cm. Lalu untuk kita membaca ini bagaimana? Lalu pada bagian ini menunjukkan distribusi panjang sepal untuk setiap spesies iris. Lebar biola menunjukkan kepadatan data. Area yang lebih lebar menunjukkan lebih banyak data yang memiliki nilai tersebut. Garis kuartil di dalam biola menunjukkan median, kuartil pertama, dan kuartil ketiga. Ini kan ada tiga garis putus-putus. Ini kita bisa lihat baris yang pertama, itu kuartil pertama, yang kedua ya kuartil kedua atau median. Lalu garis ketiga ini yaitu kuartil ketiga. Lalu kita dapat menyimpulkan, misalnya dari sini adalah kalau iris sentosa
iris sentosa di sini cenderung memiliki panjang sepal yang lebih pendek dibanding dengan iris virginica. Kita bisa lihat dari bagian sini. Oke, lalu untuk yang selanjutnya, ini ada sepal width-nya ya, yang sentimeter, lalu untuk iris sentosa dan lain-lainnya. Kita bisa lihat di sini sumbu Y ini mewakili dari spesial iris. Ada iris sentosa, ada iris versicolor, ada iris virginica. Lalu untuk sumbu X-nya ada lebar sepal atau sepal width centimeter. Lalu bagaimana sih kita membaca bagan ini? Bagan ini tuh menunjukkan distribusi lebar sepal untuk setiap spesies iris dengan garis kuartil yang menunjukkan median dan kuartil. Seperti tadi ini ada garis pertama, 2, dan ketiga. Lalu bagaimana sih kita menyimpulkan mengenai outputnya? Di sini kita dapat melihat bahwa lebar sepal bervariasi antar spesies. Iris sentosa mungkin memiliki distribusi lebar sepal yang berbeda dibanding dengan spesies lainnya. Kita bisa lihat di sini bahwa iris sentosa dia memiliki panjangnya, lebar sepalnya dia lebih lebar. Kita bisa lihat di outputnya di sini. Lalu bagaimana kita membaca untuk bagan yang selanjutnya? Di sini kita bisa lihat sumbu Y seperti yang tadi mewakili spesiesnya. Ada iris sentosa, iris versicolor, ada iris virginica. Lalu sumbu X-nya mewakili panjang petal, yaitu petal length. Untuk penjelasan bagan ini, dia itu menunjukkan distribusi panjang petal untuk setiap spesies iris dengan garis kuartil yang menunjukkan median dan kuartil. Di sini kita bisa lihat ada tiga garis putus-putus, yang tentunya yang di tengah ini adalah median atau kuartil kedua. Lalu bagaimana sih kita menyimpulkan untuk bagan ini? Kita bisa melihat bahwa bagaimana panjang petal bervariasi ya antar tiga spesies ini. Misalnya kita lihat aja iris sentosa. Iris sentosa ini yang atas ini. Dia cenderung memiliki panjang petal yang lebih pendek dibanding dengan iris versicolor atau iris virginica. Oke, kita lanjut ke output yang terakhir ya. Kita bisa lihat di sini sumbu Y-nya ini dia mewakili spesies irisnya. Ada iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu untuk sumbu X-nya dia mewakili lebar petal. Ini ada 0.0, 0.5, dan seterusnya. Lalu bagaimana sih kita menjelaskan untuk bagan ini? Bagan ini tuh menunjukkan distribusi lebar petal untuk setiap spesies iris dengan garis kuartil yang menunjukkan median dan kuartil seperti yang sebelumnya tadi. Lalu untuk membaca outputnya ini kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana lebar petal bervariasi antar spesies. Misalnya iris sentosa. Kita bisa lihat nih ya, iris sentosa di sini cenderung memiliki lebar petal yang lebih kecil dibanding dengan iris versicolor dan iris virginica. Dia jelas lebih pendek di sini. Oke, kurang lebihnya untuk blok codingan yang sebelumnya beserta outputnya itu penjelasannya seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ke blok kode selanjutnya ya. Di baris pertama ini dia itu kode ini tuh menjelaskan kalau dia itu mengimport fungsi confusion metric dari modul skylern.matrix. Nah, fungsi confusion metric ini tuh digunakan untuk menghitung confusion metric tentunya yang merupakan tabel yang merangkum kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Lalu untuk baris yang kedua di sini, kode ini tuh mengimport fungsi classification report dari modul skylern.matrix sebelumnya. Fungsi classification report digunakan untuk menghasilkan laporan. Seperti namanya tadi, classification report, dia tentunya menghasilkan laporan klasifikasi yang berisi metrik evaluasi seperti presisi, recall,
F1 skor dan akurasi untuk setiap kelas serta rata-rata keseluruhannya. Nanti di bagian output blok kode selanjutnya nanti akan ada mengenai outputnya seperti presisi, recall F1, skor, dan akurasi untuk setiap kelasnya. Dan lain-lain nanti ada di output selanjutnya. Lalu untuk baris yang terakhir di sini ya, itu kode ini tuh mengimport fungsi train test split dari modul skylearn.model selection. Fungsi train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan, data train, dan data pengujian atau data tes. Data pelatihan digunakan untuk melatih ya tentunya, sesuai namanya, untuk melatih model tentunya. Sedangkan data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang sebelumnya sudah kita latih. Kurang lebih untuk blok code yang ini penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke blok coding yang selanjutnya. Kita bisa lihat di sini ada code X sama dengan data, dot, dan seterusnya sampai dengan values. Nah, kode ini tuh sebenarnya mengambil semua kolom, kecuali kolom terakhir, yaitu spesies sebagai fitur. Nah, setiap baris nantinya yang mewakili satu bunga, setiap kolom kecuali yang terakhir tadi, kolom spesies, akan digunakan dalam output. Jadinya nanti ada ID, sepal length cm, sepal width cm, petal length cm, dan juga petal width cm. Jadi nanti ada 5 kolom dalam output. Nah, lalu kita masuk ke baris selanjutnya, Y sama dengan data ilog ini. Kode ini tuh dia mengambil kolom terakhir spesies yang sebelumnya tidak kita pakai kolomnya sebagai variabel target. Kita gunakan di Y sama dengan data ilog dan seterusnya ini. Nah, jadinya nanti setiap elemen dalam array mewakili spesies bunga yang sesuai. Lalu kita masuk ke baris yang terakhir, X underscore train dan seterusnya ini. Kode ini tuh dia akan membagi antara X dan Y yang menjadi set pelatihan atau dataset pelatihan dan pengujian dengan test size 0,2 atau kita bisa bilang 20% dari data yang akan kita gunakan untuk pengujian. Lalu sisanya akan untuk kita gunakan sebagai data untuk pelatihan. Nah, misalnya nih seperti dataset yang kita importkan tadi, dia tuh memiliki 150 sampel. Maka untuk X-train dan Y-trainnya akan berisi 120. Sedangkan untuk X-test dan Y-testnya akan berisi 30 sampel. Baik, kita akan sekarang masuk ke metode-metode yang ada. Ya, metode pertama yaitu ada logistic regression. Nah, di dalam baris ini, kode ini mengimpor kelas logistic regression dari pustaka sklearn linear model. Dan kelas ini digunakan untuk membuat model regresi logistik. Lalu pada baris selanjutnya, kode ini membuat objek dari kelas logistic regression dan menyimpannya dalam variabel classifier. Nah, selanjutnya max iter 1000. Nah, max iter ini menentukan jumlah maksimum iterasi yang akan dilakukan oleh algoritma optimization untuk menemukan koefisiensi yang optimal. Jika algoritma tidak konvergen dalam 100 iterasi, itu akan berhenti. Nah, selanjutnya classification.fit. Kode ini melatih model regresi logistik menggunakan data pelatihan. X-train adalah fitur-fitur dari set pelatihan. Lalu Y-train adalah variabel target dari set pelatihan. Nah, untuk metode fit sendiri akan mencari koefisien yang optimal untuk model regresi logistik berdasarkan data pelatihan. Selanjutnya pada YPRED sama dengan classifier.predict. Nah, kode ini menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian. X-test adalah fitur-fitur dari set pengujian. Kalau YPRED adalah array yang berisi prediksi spesies iris untuk setiap sampel dalam set pengujian. Lalu pada baris selanjutnya, kode ini mencetak laporan klasifikasi yang memberikan metrik kinerja model seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas atau spesies iris. Nah, Y-test sendiri adalah variabel target sebenarnya dari set pengujian, dan YPRED adalah prediksi yang dibuat oleh model. Selanjutnya ada
kode print lagi. Kode ini mencetak confusion metric yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Baris mewakili kelas sebenarnya dan kolom mewakili kelas yang diprediksi. Selanjutnya, from sklearn.metric, import akurasi score. Kode ini mengimport fungsi akurasi score dari pustaka sklearn.metrics. Selanjutnya, print itu pada kode ini itu menghitung akurasi model yang merupakan proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi. Dan YPRED sendiri seperti yang disampaikan tadi adalah prediksi yang dibuat oleh model, dan YTest adalah variabel target sebenarnya dari set pengujian. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan dari outputnya. Nah, di sini ada tulisan precision. Precision adalah proporsi prediksi positif yang benar untuk setiap kelas, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginia. Nah, presisi 1.00 ini berarti bahwa semua bunga yang diprediksi sebagai spesies tersebut memang benar spesies tersebut. Lalu ada tulisan recall. Nah, recall ini adalah proporsi sampel positif yang benar, yang berhasil diprediksi. Untuk setiap kelas, recall 1 berarti bahwa semua bunga dari spesies tersebut dalam set pengujian berhasil diprediksi dengan benar. Lalu ada event score, yaitu rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Dalam kasus ini, event score 1 itu untuk setiap kelas menunjukkan keseimbangan sempurna antara presisi dan recall. Lalu untuk support, jumlah sampel sebenarnya untuk setiap kelas dalam set pengujian. Terdapat 11 sampel yaitu Iris setosa. Terdapat 11 sampel dari Iris setosa, lalu ada 13 sampel dari Iris versicolor dan 6 sampel dari Iris virginica dalam set pengujian. Selanjutnya kita masuk yang ke akurasi ini. Nah, akurasi keseluruhan model adalah 1. Yang berarti bahwa model memprediksi dengan benar semua sampel dalam set pengujian. Lalu makro average atau rata-rata metrik tanpa mempertimbangkan proporsi setiap kelas. Semua nilai 1 menunjukkan kinerja yang sempurna di semua kelas. Lalu untuk weight average atau rata-rata merupakan rata-rata metrik dengan mempertimbangkan proporsi setiap kelas. Semua nilai 1 menunjukkan kinerja yang sempurna di semua kelas dengan mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Nah, untuk yang baris bawah ini, baris mewakili kelas sebenarnya dan kolom itu mewakili kelas yang diprediksi. Baris pertama menunjukkan bahwa 11 bunga Iris setosa diprediksi dengan benar sebagai Iris setosa. Lalu baris kedua menunjukkan bahwa 13 bunga Iris versicolor diprediksi dengan benar sebagai Iris versicolor. Nah, lalu pada baris ketiga menunjukkan bahwa 6 bunga Iris virginica diprediksi dengan benar sebagai Iris virginica. Untuk akurasi, di sini bahwa semua model itu memiliki akurasi yang sempurna yaitu 100% pada set pengujian. Baik, kita ke blok baris berikutnya mengenai pengimplementasian key nearest neighbor. Pada baris yang pertama, kode ini mengimpor kelas key k neighbors classifiers dari model sklearn, yaitu untuk algoritma mesin learning yang menggunakan klasifikasi berdasarkan prinsip dari k nearest neighbors or KNN. Algoritma ini mengklasifikasikan data baru berdasarkan kelas mayoritas dari K tetangga terdekatnya dalam ruang fitur. Baris berikutnya, mode ini membuat objek atau instance dari kelas kNeighbor classifier dan menyimpannya dalam variabel classifier. Argumen n neighbors sama dengan 8 menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan dalam proses klasifikasi. Pemilihan nilai K ini dapat mempengaruhi kinerja model. Baris berikutnya, kode ini menggunakan simbol fit dari objek classifier untuk melatih model KNN menggunakan data pelatihan. X besar train adalah data fitur yang digunakan untuk melatih model
Dan Y-train adalah variabel target yang digunakan untuk melatih model. Tujuannya adalah proses pelatihan sebenarnya hanya menyimpan data pelatihan. Ketika ada data baru yang diklasifikasikan, algoritma akan mencari tetangga terdekat dari data baru tersebut dalam data pelatihan. Lanjut baris kode berikutnya, YBread. Kode ini menggunakan metode predict dari object classifier untuk membuat prediksi dari data pengujian. Metode ini menghasilkan array YBread yang berisi kelas prediksi untuk setiap instance dalam x_test. Prediksi dilakukan dengan mencari tetangga terdekat dari setiap instance dalam x_test dalam data pelatihan dan kemudian menetapkan kelas mayoritas dari tetangga tersebut sebagai kelas prediksi. Kemudian baris berikutnya yang print. Kode ini menggunakan fungsi classification report yang telah diimpor sebelumnya dari scikit-learn untuk menghasilkan laporan klasifikasi berdasarkan hasil prediksi atau YBread. Dan data sebenarnya yaitu Y-test. Laporan ini mencakup metrik seperti presisi, recall, F1 score, dan akurasi untuk setiap kelas serta rata-rata keseluruhan. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja model secara rinci. Baris berikutnya yang print ini, kode ini menggunakan fungsi conversion matrix yang telah diimpor sebelumnya dari scikit-learn untuk menghasilkan conversion matrix berdasarkan hasil prediksi YBread dan data target sebenarnya, yaitu Y-test. Conversion matrix adalah tabel yang merangkum kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas, dengan tujuan untuk memberikan informasi detail tentang jenis kesalahan yang dibuat oleh model. Berikutnya yang from sklearn matrix. Kode ini mengimport fungsi akurasi skor dari modul sklearn matrix yang berfungsi untuk menghitung akurasi model, yaitu proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi. Selanjutnya, yang print terakhir, untuk menghitung akurasi model menggunakan fungsi akurasi skor dengan membandingkan hasil prediksi YBread dengan data sebenarnya yaitu Y-test. Kemudian akurasi tersebut ditampilkan di layar. Oke, kita lihat outputnya. Yang precision untuk setiap spesies nilainya 1,00. Artinya semua prediksi untuk kelas tersebut benar, atau bisa dibilang tidak ada yang salah. Kemudian untuk recall, untuk setiap kelas nilainya juga 1. Artinya semua anggota kelas tersebut di data uji berhasil ditemukan oleh model. Kemudian kita lihat F1 score. Kombinasi presisi dan recall di sini juga sempurna, yaitu 1 untuk semua kelas. Kita lihat support. Jumlah data uji untuk setiap kelas, 11 untuk Iris Setosa, 13 untuk Versicolor, dan 6 untuk Virginica. Akurasinya 100%, artinya dari 30 data uji semua dipresisi dan benar. Kemudian ada macro average and weight average, rata-rata presisi, recall, dan F1 score juga 1. Kemudian ini ada confusion matrix, baris ini itu kelas asli dan kolom sama dengan prediksi model. Semua angka di diagonal, ini 11, 13, 6, artinya tidak ada satupun data yang salah kasih. Tidak ada angka di luar diagonal, berarti tidak ada spesies yang tertukar prediksinya. Dan menghasilkan akurasi yaitu 1, atau akurasi model adalah 100%, artinya semua prediksi pada data uji benar. Oke, kita masuk ke blok codingan yang selanjutnya. Di baris pertama ada from sklearn.svm import svc. Itu artinya dia akan mengimport kelas svc support vector classifier dari sklearn svm sebelumnya. Nah, svc adalah algoritma SVM yang digunakan untuk klasifikasi. SVM bekerja dengan mencari hyperlink terbaik yang memisahkan kelas-kelas data dengan margin terbesar. Lalu di baris kedua ada classifier sama dengan SVC. Dia itu akan membuat objek model SVC dengan parameter default. Secara default, SVC menggunakan kernel RBF atau Radial Basis Function
yang cocok untuk data yang tidak linear. Lalu kita masuk ke baris yang selanjutnya, yang ini. Dia itu akan melatih model SVM menggunakan data pelatihan, yaitu X-train dan juga Y-train. Selama pelatihan, model akan mencari hyperline optimal yang memisahkan kelas-kelas dalam data. Lalu kita masuk ke codingan yang selanjutnya, yang ini, yaitu dia akan menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya untuk memprediksi kelas dari data uji, yaitu X-test. Kita inisiasikan di sini. Lalu kita masuk ke baris yang selanjutnya. Di sini ada ini print dan seterusnya ini. Dia akan menghasilkan laporan klasifikasi yang mencakup metrik evaluasi seperti presisi, recall, F1 score, dan akurasi untuk setiap kelas. Lalu kita masuk ke code yang ini. Di sini dia akan menampilkan confusion metric, yaitu tabel yang merangkum kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar dari salah satu setiap kelas. Nah, lalu kita masuk ke code yang selanjutnya, yang ini, akurasi skor yang from Skylearn metric ini. Di sini dia mengimport fungsi akurasi underscore score dari Skylearn metric untuk menghitung akurasi sesuai dengan namanya, yaitu akurasi skor. Nah, kita lanjut ke baris yang terakhir, yang print akurasi is dan seterusnya. Di sini dia akan menghitung dan menampilkan akurasi model berdasarkan perbandingan antara hasil prediksi Y-pred dan tes dan data target sebenarnya, yaitu Y-test. Oke, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membaca output dari codingan sebelumnya. Kita bisa dilihat di sini ada kolom precision atau presisi ya dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk kolom ini tuh untuk setiap spesies iris presisi adalah 1.00. Dia diwakili oleh itu. Nah, ini berarti bahwa dari semua bunga yang diprediksi sebagai spesies tertentu semuanya benar, termasuk dalam spesies tersebut tidak ada prediksi positif palsu. Kita bisa dilihat di sini semua dia diwakili oleh angka 1.00. Jadi kita bisa katakan bahwa semuanya itu benar dan sesuai dengan golongan spesiesnya tadi. Lalu di sini ada kolom recall. Nah, recall di sini tuh dia untuk setiap spesies iris, recall adalah diwakilkan oleh angka 1.00 seperti sebelumnya. Ini berarti bahwa dari semua bunga yang sebenarnya termasuk dalam spesies tertentu, semuanya berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Tidak ada prediksi negatif palsu. Lalu kita masuk ke F1 score. F1 score adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Karena presisi dan recall keduanya 1.00 untuk setiap spesies, F1 score juga tentunya nilainya 1.00. Lalu kita masuk ke support atau dukungan. Di sini tuh dia menunjukkan bahwa jumlah sampel dari setiap spesies dalam set pengujian. Kita bisa lihat dari sini, Iris sentosa dia memiliki 11 sampel pengujian. Dan untuk Iris versicolor dia mempunyai 13 sampel pengujian. Dan untuk yang Iris virginica dia mempunyai 6 sampel pengujian. Lalu kita masuk ke akurasi. Akurasi ini dia keseluruhan model adalah 1.00 yang berarti bahwa semua prediksi pada set pengujian itu benar. Lalu ada makro average, sesuai dengan namanya average berarti rata-rata presisi, recall, dan F1 score tanpa mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Lalu ada weighted average, yaitu rata-rata presisi, recall, dan F1 score dengan mempertimbangkan jumlah sampel di dalam kelas. Lalu kita masuk ke confusion metricnya di sini ya. Matriks ini menunjukkan kinerja model secara lebih rinci. Baris mewakili kelas, baris ini mewakili kelas sebenarnya, dan kolom mewakili kelas yang diprediksi. Ini kolom mewakili kelas yang diprediksi. Elemen diagonal 11,13,6, 11,13,6 menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk setiap spesies. Tidak ada nilai di luar diagonal, yang berarti tidak ada kesalahan klasifikasi. Lalu untuk output yang terakhir, akurasi is 1.0. 1.0 ini artinya adalah metrik tunggal yang menunjukkan akurasi keseluruhan model pada set
pengujian. Dalam hal ini, akurasinya adalah 1.0, yang berarti model memprediksi semua sampel dengan benar sesuai dengan dataset yang kita berikan. Baik, kita akan bahas metode selanjutnya yaitu decision tree. Nah, di sini tertulis ada from sklearn tree, import decision tree. Nah, di kode ini tuh mengimport kelas decision tree classifier dari modul sklearn.tree. Nah, decision tree classifier sendiri adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi berdasarkan struktur pohon keputusan. Algoritma ini membangun pohon dengan membagi data berdasarkan fitur-fitur yang paling membedakan kelas-kelas. Nah, selanjutnya ada classifier. Nah, di code bagian ini tuh membuat objek atau instance dari kelas decision tree classifier dan menyimpan dalam variabel classifier. Dengan parameter default, pohon keputusan akan tumbuh hingga semua leaf node murni atau hanya berisi satu kelas, atau hingga kriteria penghentian lainnya terpenuhi. Selanjutnya, kode ini menunjukkan menggunakan metode fit, classifier.fit seperti yang tertulis itu, dari objek classifier untuk melatih model decision tree untuk menggunakan data pelatihan. Nah, xtrain adalah data fitur yang digunakan untuk melatih model, dan ytrain adalah variabel target yang digunakan untuk melatih model. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah memungkinkan model untuk membangun struktur pohon keputusan berdasarkan fitur-fitur yang paling membedakan kelas-kelas dalam data pelatihan. Selanjutnya kita masuk ke YPRED. Kode ini menggunakan metode predict dari objek classifier untuk membuat prediksi pada data pengujian atau X-test. Metode ini menghasilkan array Y_pred yang berisi kelas prediksi untuk setiap instance dalam X-test. Prediksi dilakukan dengan menelusuri pohon keputusan dari root node hingga leaf node yang sesuai dengan fitur-fitur instance tersebut, dan kemudian menetapkan kelas yang paling umum di leaf node sebagai kelas prediksi. Selanjutnya kita masuk ke print, classification, dan sebagainya itu. Nah, fungsi classification._report ini diimport dari sklearn.matrix tadi, digunakan untuk menghasilkan laporan klasifikasi berdasarkan hasil prediksi atau YPRED dan data target sebenarnya atau YTEST. Nah, laporan ini mencakup metrik seperti presisi, recall, F1 score, dan akurasi untuk setiap kelas serta rata-rata keseluruhan. Lalu selanjutnya print confusion_metric itu. Nah, di kode ini menggunakan fungsi confusion matrix yang telah diimpor sebelumnya sama dari sklearn.matrix tadi untuk menghasilkan confusion matrix berdasarkan hasil prediksi atau Y-prediksi dan data target sebenarnya atau Y-test. Nah, confusion matrix sendiri adalah tabel yang merangkum kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Lanjut kita masuk ke from sklearn matrix itu. Kode ini mengimpor fungsi accuracy score dari modul sklearn matrix, dan fungsi accuracy score ini digunakan untuk menghitung akurasi model, yaitu proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi. Selanjutnya, pada kode yang selanjutnya, kode ini tuh menghitung hasil akurasi model menggunakan fungsi accuracy score dengan membandingkan hasil prediksi yaitu YPRED dengan data sebenarnya yaitu YTEST. Kemudian akurasi tersebut ditampilkan ke layar. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan dari outputnya. Nah, di sini tertulis precision, di mana precision dari Iris sentosa itu 1, yang berarti semua yang diprediksi sebagai Iris sentosa itu memang benar Iris sentosa. Lalu untuk yang Iris versicolor itu memiliki nilai 0,93. Berarti 93% dari
yang diprediksi sebagai iris versicolor itu memang benar dari iris versicolor. Lalu untuk iris Virginia memiliki nilai 1, yang berarti semua yang diprediksi sebagai iris Virginia memang benar iris Virginia. Selanjutnya untuk yang recall. Di sini iris setosa memiliki recall 1, yang berarti semua iris setosa berhasil diprediksi dengan benar. Lalu untuk iris versicolor memiliki recall 1, yang berarti semua iris versicolor juga berhasil diprediksi dengan benar. Lalu untuk yang iris virginica itu memiliki nilai recall 0,83. Berarti 83% dari iris Virginia tadi berhasil diprediksi dengan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke advanced score. Advanced score ini menunjukkan rata-rata harmonik antara precision dan recall. Untuk iris sentosa memiliki nilai advanced score 1 yang menunjukkan keseimbangan sempurna antara precision dan recall. Lalu untuk iris versicolor memiliki nilai 0,96 menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall tadi. Lalu untuk iris virginica memiliki nilai 0,91 menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara precision dan juga recall. Selanjutnya pada ini jumlah sampel dari setiap kelas dalam set pengujian yaitu ada 11 iris setosa, 13 iris versicolor, dan 6 iris virginia. Nah, untuk akurasi dari keseluruhan model itu mendapatkan nilai 0,97 yang berarti 97% dari total prediksi itu benar. Lalu untuk macro average atau rata-rata precision recall dan F1 score tanpa mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Dan juga untuk weight average yaitu rata-rata precision recall dan F1 score dengan mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Sorry. Sebentar. Oke, lanjut kita akan masuk ke confusion matrix di sini. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, di sini baris ini menunjukkan kelas sebenarnya dan kolom ini menunjukkan kelas yang diprediksi. Ini terlihat 11 iris setosa itu memiliki nilai 11, artinya diprediksi dengan benar sebagai iris setosa. Lalu yang pada baris kedua yaitu iris versicolor memiliki nilai 13 yang artinya iris versicolor itu diprediksi dengan benar. Namun pada baris yang ketiga yaitu pada baris iris versicolor pada baris ketiga yaitu iris virginica itu 5 iris virginica itu diprediksi dengan benar sebagai iris virginica. Tetapi ada satu iris virginica yang salah diprediksi sebagai iris versicolor. Jadi total akurasi dari matriks itu yaitu 0,966667 atau sekitar 96,7%. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang terakhir yaitu Gaussian Naive Bayes. Di baris yang pertama from sklearn-naive.naive Bayes import Gaussian. Nah, kode ini mengimport kelas Gaussian NB dari modul sklearn.naive Bayes. Nah, Gaussian NB ini adalah implementasi algoritma naive Bayes yang mengasumsikan bahwa fitur-fitur dalam setiap kelas terdistribusi secara Gaussian atau normal. Lalu pada baris selanjutnya kode ini menunjukkan objek atau instance dari kelas Gaussian NB dan menyimpannya dalam variabel classifier. Selanjutnya ada method fit di dalamnya sini ya, ada method fit. Nah,
Di kode ini menggunakan metode fit dari object classifier untuk melatih mode Gaussian NB menggunakan data pelatihan. Datanya seperti yang tadi, Xtrain dan juga Ytrain. Xtrain adalah data fitur yang digunakan untuk melatih model, dan Ytrain adalah variabel target yang digunakan untuk melatih model. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan selama pelatihan, model Gaussian NB itu menghitung mean dan variansi dari setiap fitur untuk setiap kelas. Informasi ini kemudian digunakan untuk menghitung probabilitas data baru, termasuk ke dalam kelas-kelas tertentu. Selanjutnya masuk ke YPRED sama dengan classifier dan seterusnya ini. Nah, kode ini menggunakan metode predict dari object classifier untuk membuat prediksi pada data pengujian atau X-text. Metode ini menghasilkan array YPRED atau Y_pred yang berisi kelas prediksi untuk setiap instans dalam X-test. Prediksi dilakukan dengan menghitung probabilitas setiap instans termasuk ke dalam setiap kelas menggunakan mean dan variansi yang telah dihitung selama pelatihan, dan kemudian menetapkan kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai kelas prediksi. Selanjutnya, print classification dan seterusnya itu. Fungsi classification report yang telah diimpor sebelumnya dari sklearn.matrix tadi untuk menghasilkan laporan klasifikasi berdasarkan hasil prediksi atau YPRED dan data target sebenarnya yaitu YTEST. Laporan ini mencakup metrik seperti presisi, recall, advance score, dan akurasi untuk setiap kelas serta rata-rata keseluruhan. Selanjutnya, print confusion_metric. Kode ini menggunakan fungsi confusion matrix yang juga diimport dari sklearn.matrix untuk menghasilkan confusion matrix berdasarkan hasil prediksi yaitu YPRED dan data target sebenarnya yaitu YTEST. Nah, confusion matrix adalah tabel yang merangkum kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah presisi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Selanjutnya kita akan mengimport lagi, yaitu mengimport fungsi akurasi score dari modul sklearn.matrix. Nah, fungsi accuracy score ini digunakan untuk menghitung akurasi model, yaitu proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi. Lalu bawahnya ada print. Nah, print ini untuk menampilkan akurasi. Kode ini menghitung akurasi model menggunakan fungsi accuracy score yang sudah diimpor tadi dengan membandingkan hasil prediksi YPRED dengan data sebenarnya yaitu YTEST. Kemudian akurasi tersebut ditampilkan ke layar. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari outputnya. Nah, di sini Iris Sentosa memiliki nilai precision 1, artinya semua yang diprediksi sebagai Iris Sentosa itu memang benar Iris Sentosa. Dan juga sama seperti Iris Versicolor dan Iris Virginia, mereka memiliki nilai 1, artinya mereka semua itu berhasil diprediksi sebagai masing-masing dari jenis-jenis bunga tadi. Lalu untuk nilai recall, di sini terlihat antara Iris Sentosa, Iris Versicolor maupun Iris Virginia memiliki nilai recall yang sama yaitu 1. Artinya setiap spesies dari Iris ini berhasil diprediksi dengan benar. Dan juga pada advance score untuk masing-masing jenis bunga ini juga memiliki nilai 1 yang menunjukkan keseimbangan sempurna antara precision dan recall. Seperti tadi support jumlah dari sampelnya, Iris Sentosa itu memiliki 11 sampel, Iris Versicolor memiliki 13 sampel, dan Iris Virginica memiliki 6 sampel. Lalu untuk accuracy atau akurasi keseluruhan model di sini adalah 1.
yang berarti 100% dari total prediksi itu benar adanya. Lalu untuk makro average atau rata-rata precision recall dan advance score tanpa mempertimbangkan jumlah sampel di kelas juga menunjukkan angka 1, dan juga weight average atau rata-rata precision recall dan advance score dengan mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang confusion matrix di sini ya. Confusion matrix seperti yang tadi, baris ini menunjukkan kelas sebenarnya dan kolom menunjukkan kelas yang diprediksi. Di sini terlihat untuk baris pertama Aedes setosa itu diprediksi dengan benar sebagai Aedes setosa. Lalu baris kedua Aedes versicolor itu diprediksi dengan benar sebagai Aedes versicolor, dan baris yang ketiga Aedes virginia itu diprediksi dengan benar sebagai Aedes virginia dan tidak ada kesalahan klasifikasi. Nah, untuk accuracy score dari model ini adalah 1. Baik, sekian dari kami kelompok 6 mengenai tugas 2 yang membahas tentang iris dataset. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.